Usil dulu, ya kan kesempatan untuk kembali itu dan mendapatkan sebetulnya ini yang saya juga tanyakan dulu kepada Yusil, kepada si ini nggak begitu, saya nggak begitu. Problem yang kita alami adalah yang kita alami adalah kalau kita kembali ke Indonesia lalu secara finansial bagi apa keuntungan kita atau kerugian kita kalau itu kan pada waktu itu belum ada perjanjian antara Indonesia dan Belanda mengenai bahwasanya kalau kita keluar kita akan mendapatkan ini itu yang pada waktu itu masih dalam rangka ini pemutihan saja. Ya malah dulu kami dikasih sama Pak Yusril, Sesi Yusril untuk disebarkan di antara kita bahwa inilah kemungkinan yang akan kita terima, kita akan dapatkan kalau kita misalnya meninggalkan Belanda dan kembali ke Indonesia pada waktu itu. Apa yang didapatkan cuma sekedar kertas? Nggak, hak-hak itunya. Oke. Finansial. Berarti ada? Finansial. Pada waktu itu ada. Lalu? Sesudah itu saya tidak pernah lagi itu kan. Berarti itu sekedar wacana? Ya. Tapi oleh karena saya kira setengah tahun sesudah itu saya spesial menulis kepada pemerintah Belanda, apakah sudah ada perjanjian itu, dijawab oleh mereka secara jelas. Sayang sampai sekarang belum ada keputusan. Nanti begitu ada keputusan kabarin. Akan kami beritahu kepada saya pribadi. Tapi nggak ada juga surat dari saya kepada mereka kepada saya sehingga saya tidak tahu bagaimana hasil itu. Dan sekarang mungkin sudah ada, tapi saya tidak pernah juga menemukan itu. Dan pada saat usia 60 ketemu Pak Yusril, Om masih mau kepengen pulang Indonesia dan sebagai... Iya, pada waktu itu masih ini kan, masih muda ya. Di 60 masih ada. Masih pengen jadi warga negara Indonesia? Ya. Kalau ada kesempatan? Iya. Betul. Berarti dengan keberadaan dan kedatangan Pak Yusril pada tahun itu tidak ada realisasi apapun ya? Kecuali itu, paspor mengenai itu. Kemungkinan dipermudah untuk memasukkan ini. Memasuki Indonesia. Mendapatkan paspor Om kembali. pulang tahun berapa pertama kali setelah? 91 saya kira, apa 90. 91, berarti sebelum Pak Yusril datang juga ya? Iya, sebelum. Kenapa berani datang ke Indonesia? Apa karena udah dapat warga negara Belanda? Iya, karena dapat itu. Itu pun saya masih ini. Takut? Iya, masih takut. Ada kejadian apa, Om? Tidak ada apa-apa. Cuma tentara banyak di waktu itu saya. Takut ditangkap juga ada. Iya, ada ditangkap. Dan yang lucu lagi ya, pada waktu kami, kasihan istri saya memang. Waktu kami diusir dari Rusia, itu istri sudah menyiapkan bahwa kami akan ditahan karena perlu cerita-cerita dari semuanya itu. Dia sudah sempatkan ini saya tas saya untuk kalau misalnya kamu ditahan nanti ini ada bagian dalam ini ini ya, sedangkan ini untuk dia, untuk anak-anak sampai sebegitu jauh. Ya, karena memang kondisi. Iya, karena kami sudah siap dianukan pada waktu itu. Apapun. Ya. Maju. Iya. Karena mundur. Sudah ke Indonesia dan hanya ke Indonesia, lucunya kan itu hanya sesudah Indonesia ditolak itu kan baru kita merasa. Dan ini banyak juga mungkin salah satu ini kesalahan pemikiran kami ya. Ke setiap kedutaan Indonesia di negara-negara di luar itu terlalu gimana ya? Angkuh lah bahasa Jawanya, bahasa itu ya, terlalu arogan. Ya, ini salah satu sebab kenapa banyak warga negara Indonesia yang di Jerman itu yang pindah ke warga negara hanya karena mereka tidak dianggap ini oleh ini sangat. Ini termasuk istri saya ya setelah dianukan nggak mau saya kedutaan hanya karena itu. Iya. Ini cerita soal yang waktu KBRI zaman waktu itu ya? Iya. Karena saya juga dapat informasi dari om-om yang saya temui di Jerman juga seperti itu. Iya. Keponakan saya jelas. Keponakan saya yang di Jerman itu bilang, udah ini di sana kirimkan begitu, masih ada orangnya di sini dan antri begitu saja. Ini harus ada itunya, persis kayak di itu kan. Padahal orang sendiri ya? Iya, orang sendiri.
Itu menjauhkan, itu kan goblok itu. Itu yang susah untuk kami, yang kami warga Indonesia yang diusir dari ini tidak mau, tidak boleh ini. Indonesia, it's Indonesia. By the way Om, seandainya kan ada tawaran pemerintah bagi orang-orang yang kepengen menengok kampung halaman atau dikasih 6 tahun untuk bisa pulang lagi ke Indonesia dan tapi nggak bisa jadi warga negara Indonesia, kira-kira Om sendiri gimana? Ini ini. Masih mau balik lagi nggak ke Magetan menikmati hidup? Saya sebetulnya konkret pada waktu siapa itu? Yang terakhir apa Pak Yusril? Yang terakhir. Mahfud MD sama Yasona Lawli. Mau katanya mau memberikan apa istilahnya, mereka mengadakan kerugian pada yang keluarganya ditinggalkan oleh itu kan sehubungan dengan pengakuan pemerintah itu, sekolah akan disekolahkan apa susahnya bagi pemerintah, bagi kita yang sudah 80 tahun ke 80 ke atasan itu, untuk memberikan, misalnya ada salah satu rumah ya kan diterima di sana untuk itu dengan membayar yang terjumlah tertentu. Subsidi. Ya misalnya karena di sini kan setiap dari kita yang di Belanda terutama yang seperti tadi saya katakan ya, mesti ada jumlah yang ini kena. Dianukan lah yang terang ada fasilitas pemerintah dengan oke lah. Tahu berapa tahun sih Neng? Iya, 10 maksimum itu berapa sih? Apa artinya 10? Misalnya 10 juta lah, 10 ya untuk ini kan. Bagi kita ini yang dengan kami akan memberikan. Sedangkan masalah itu kembali, masalah pensiunan sebelah paspor dan segala itu administratif lagi ya, itu masih lama ya akan dianukan ya kan. Tapi yang konkret begitu kan, kenapa nggak dibilang oke lah, kami ada misalnya rumah jompo ya, ada di satu tempat begitu yang kalian kalau mau ini bisa kami itulah baru konkret. Kan? Oh iya ya kan. Padahal seperti saya katakan setiap dari kita ya. Misalnya saya 85 ya 83 sebetulnya. Begitu dapat izin tinggal itu mulai sampai dengan umur 65. Ya kan? Sekitar 400-500 euro. Ya kan? Dengan adanya misalnya yang pemerintah yang kan kita bisa membayar 300. Ya kan, jangan lainnya sebagai uang saku. Setidaknya itulah gitu ya. Sederhana kan. Dan tidak full untuk bayar, tapi ada bantuan. Kan sederhana. Dan itu pun karena tadi Om bilang sendiri tidak butuh waktu panjang untuk melakukan itu karena sudah sepuh juga gitu. Sebetulnya kalau memang ini konkret mungkin kalau begitu akan berbondong-bondong. Semuanya menukan ke itu ya. Misalnya kita bayar sekian dengan yang saya lihat di dalam ini. Di sana ada yang begituan itu. Keluarga saya yang di Bogor pernah ngasih lihat begitu. Kan sederhana saja. Berapa sih perintah? Itu perintahnya 5 juta setiap dari kita. 15 tahun berapa sih? Om sendiri punya keinginan untuk kembali menikmati dan mungkin sampai menutup mata di Indonesia? Mau saya. Kalau memang ada ini jaminan dan secara begitu saya. Keluarga saya, rumah saya yang di Magetan tadi itu kosong, besar rumahnya. Ini belakang sana itu masih pekarangan lagi kosong, Adik saya yang satu di Madiun, satu lagi di Magetan, satu lagi di Surabaya. Mau hidup di Magetan? Di desa saya nggak mau saya, panas. Panas. Jadi maunya di? Daerah yang sejuk, misalnya di Tawangmangu, di Karanganyar, daerah saya, hanya karena itu saja. Dan saya tidak banyak ini, kan saya mempunyai kelemahan. Saya harus, kalau bahasa Belandanya, iets te doen. Saya harus mengerjakan sesuatu, kesibukan. Ya, harus ada kesibukan. Tapi banyak juga yang nggak mau pulang ke Indonesia karena kayak kalau pulang, ya mau ngapain, pertama soal finansial, tidak terjamin masalah hidup, dan udah berbeda kan situasi, tadi Om bilang cuaca, keadaan hidup, cara hidup,
dan mungkin kayak memulai dari nol lagi gitu. Nah itu yang mungkin kebanyakan yang saya tahu. Kalau Om sendiri bagaimana pendapat Om? Apa artinya memulai lagi? Memulai lagi apa kan juga susah juga. Kalau kenapa nggak nikmati aja ya? Itu kan way of thinking dari setiap kita sih. Kalau saya nikmati aja apa yang ada. Ya. Berarti Om sendiri dibandingkan Belanda, Om pengen pulang ke Indonesia Iya. untuk melakoni itu sampai menutup mata. Iya, kalau itu. Sekarang saja pikirnya begitu saya kan. Rumah kosong. Besar padahal rumahnya kosong. Di dekatnya pasar, muka pasar itunya. Kemarin barusan kumpul di mana? Di rumah gitu kan. Udah mikir lagi di Indonesia. Tapi ya itu, lalu kesehatan terutama. Jaminan kesehatan itu yang mana? Karena kalau pemerintah misalnya ada suatu rumah jumbo di sana kesehatan itu kan agak bondong-bondong saja. Dan bukan gratis, kita nggak minta gratis, kita punya uang semua kok. Punya uang disubsidi lagi sama karena warga negaranya bukan warga negara. Warga negara itu kita bawa, kita bisa bawa. Kita bisa bawa. Masuk ke rekening aja ya Om ya. Iya, bisa. Dan itu terus terang dibilang juga bisa dibilang sama mereka. Berarti yang Om inginkan sebenarnya adalah bagaimana fasilitas itu ada dan real. Ya, jadi konkret jelas. Walaupun masalah uang nanti ditanggung sendiri. Iya. Oke. Ya. Itu sederhana kok. Kalau pemerintah mau serius dan ini oke ya itu inilah. Didata dulu berapa orang yang bertahan dari negara mana aja, mau kapan dan gimana ya. Mudah saja kalau memang mau serius gitu kan. Berapa sih artinya 5 juta untuk sidap itu 5 tahun, 2 tahun mungkin besok mah. Dan supaya diingat sepengetahuan saya, mereka yang pulang dari itu tidak mati kan. Karena mungkin perasaan sudah begitu ya. Itu biasanya setahun 2 tahun sudah kebanyakan. Berarti Om benar-benar apa ya, masih mengharap untuk bisa kembali dan tinggal di Indonesia walaupun tidak perlu jadi warga negara Indonesia lagi ya Om ya.